Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak. Hari ini Ustazah akan membahas ulang soal PTS Al-Quran Hadis. Nah, berikut pembahasan dari Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ustazah akan membahas soal nomor 1. Arti al-humazah adalah, jawabannya adalah A, pencelah. Sudah jelas ya kak? Nomor 2, surah al-humazah menceritakan orang-orang yang suka A, membantu orang lain, B, bersedekah, C, rajin sholat, D, mencela orang lain. Jawabannya adalah D. Sudah jelas, al-humazah artinya pencelah, berarti surah al-humazah menceritakan orang yang suka mencela orang lain. Nomor 3, orang yang suka mencela akan dimasukkan ke dalam neraka A, hutomah, B, hawiyah, C, jahim, D, sakor. Jawabannya adalah neraka hutomah. Jadi orang yang suka mencela di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Selanjutnya nomor 4. Jika ditulis Latin, al-muqaddatu menjadi A, al-muqaddatu, B, al-muqaddati, C, al-muqaddata, D, al-muqaddar. Sudah jelas jawabannya A, al-muqaddatu. Lanjut nomor 5. Surah al-humazah terdiri dari titik-titik ayat A8, B9, C10, D11. Jawabannya adalah B, 9. Nomor 6. Surah al-humazah menempati urutan yang ke A102, B103, C104, D105. Jawabannya adalah C, 104. Surah Al-Humazah menempati urutan yang ke 104 di dalam Al-Quran. Lanjut nomor 7. Takabur. Takabur artinya A, sombong, B, dermawan, C, rajin, D, kikir. Jawabannya adalah A, sombong. Takabur itu adalah bahasa Arab. Sudah jelas ya kak? Nomor 8. Surah Al-Humazah diturunkan di kota A, Madinah, B, Irak, C, Mekah, D, Iran. Jawabannya sudah jelas C, Mekah. Lanjut ya. Nomor 9. Bunyi terakhir ayat 9 surah Al-Humazah adalah A, mumaddadah, B, al-muqaddah, C, al-afidah, D, muqsodah. Jawabannya adalah A, mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Bunyi terakhir ayat 9 al-humazah adalah A, mumaddadah, B, al-muqaddah, C, al-afidah, D, muqsodah. Jawabannya sudah jelas A, mumaddadah. Ayat terakhir surah Al-Humazah berbunyi fi amadin mumaddadah. Jadi bunyi terakhir ayat 9 adalah mumaddadah. Selanjutnya nomor 10. Nama At-Takasur diambil dari ayat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya sudah jelas A pertama. Nomor 11. Surah At-Takasur terdiri dari titik-titik ayat. Jawabannya adalah A6, B7, C8, D9. Jawabannya adalah C8. Nomor 12. At-Takasur memiliki arti A, pengempat, B, bermegah-megahan, C, pembuka, D, nikmat yang banyak.
Jawabannya adalah B, bermegah-megahan atau bermewah-mewahan. Sudah jelas ya Kak? Nomor 13. Akibat bermegah-megahan, manusia lupa untuk A. Belajar, B. Makan, C. Olahraga, D. Bersyukur. Jawabannya adalah D. Bersyukur. Jadi, salah satu akibat orang yang suka bermegah-megahan, orang yang suka bermewah-mewahan, akibatnya adalah dia akan berlupa. Selanjutnya nomor 13. Akibat bermegah-megahan, manusia lupa untuk A. Belajar, B. Makan, C. Olahraga, D. Bersyukur. Jawabannya adalah D. Bersyukur. Jadi, akibat orang yang suka bermegah-megahan, orang yang suka bermewah-mewahan, mereka akan lupa untuk bersyukur. Selanjutnya, nomor 14. Surah At-Takasur menempati urutan yang ke A. 105, B. 104, C. 103, D. 102. Jawabannya adalah D. 102. Sudah jelas ya Kak? Nomor 15. Orang yang selalu bermegah-megahan dan lupa untuk ibadah akan dimasukkan ke dalam neraka A. Jahim, B. Hutomah, B. Sakor, D. Hawiyah. Jawabannya adalah A. Jahim. Kalau tadi neraka Hutomah balasan bagi orang yang suka mencelah. Kalau orang yang suka bermegah-megahan, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahim. Jelas ya? Ini adalah nomor 16. Surah At-Takasur tergolong A. Madaniyah, B. Makkiyah, C. Arabiyah, D. Madinah. Surah At-Takasur tergolong surah Makkiyah, B. Jelas ya Kak? Nomor 17. Al-Maqabirah artinya A. Masjid, B. Sekolah, C. Rumah, D. Kuburan. Jawabannya adalah kuburan, B. Jelas? Selanjutnya adalah nomor 18. Ainul Yaqin artinya A. Melihat dengan mata hati, B. Melihat dengan seksama, C. Melihat dengan mata kepala, D. Melihat dengan akalnya. Jawabannya adalah C. Melihat dengan mata kepala. Sudah jelas ya Kak, di buku paket sudah dijelaskan. Nomor 19. Arti dari lafal an-naroh adalah A. Surga, B. Neraka, C. Bumi, D. Langit. Jawabannya adalah B. Neraka. Paham? Sudah jelas ya Kak? Nomor 20. Surah Al-Zalzalah terdiri dari titik-titik ayat A. 6, B. 7, C. 8, D. 9. Jawabannya adalah 8, C. Sudah jelas ya Kak? Selanjutnya adalah nomor 21. Al-Zalzalah artinya A. Pengumpat, B. Guncangan, C. Hari kiamat, D. Bermegah-megahan. Jawabannya adalah guncangan, B. Sudah jelas. Nomor 22. Surah Al-Zalzalah diturunkan di kota A. Mekah, B. Yaman, C. Madinah, D. Iran. Jawabannya adalah C. Madinah. Jadi surah Al-Zalzalah itu diturunkan di kota Madinah. Sekarang nomor 23. Al-Zalzalah menempati urutan yang ke A. 95, B. 96, C. 98, D. 99. Jawabannya adalah D. 99. Selanjutnya nomor 24. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah adalah arti dari surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Jawabannya adalah C. Sudah jelas ya Kak? Di buku sudah dijelaskan. Nomor 25. Surah Al-Zalzalah menerangkan tentang A. Keadaan di dalam kubur,
B. Keadaan pada hari kiamat. C. Keadaan saat terjadi gempa. D. Keadaan surga dan neraka. Jadi surat Al-Zalzalah itu menerangkan tentang keadaan pada hari kiamat. B. Al-Zalzalah artinya guncangan. Maksudnya adalah guncangan yang terjadi ketika hari kiamat. Selanjutnya adalah nomor 26. Pada hari kiamat, titik-titik berguncang dan mengeluarkan isinya. Nah, jawabannya adalah bumi. A. Jadi, pada saat hari kiamat, bumi berguncang dan mengeluarkan isinya. Jelas ya? Selanjutnya adalah nomor 27. Wa qalal insanu ma laha adalah bunyi surat Al-Zalzalah ayat yang ke A2, B3, C4, D5. Jawabannya adalah 3B. Lanjut 28. Pada hari kiamat manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan A. Sama seperti saat di dunia, B. Sama seperti meninggal, C. Berbeda-beda bergantung pada amalnya, D. Berbeda-beda bergantung pada agamanya. Jadi jawabannya adalah C. Berbeda-beda bergantung pada amalnya. Jadi keadaan manusia ketika keluar dari kuburannya itu tidak sama. Berbeda-beda bergantung pada amal yang dibuat ketika masih hidup. Selanjutnya nomor 29. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Berikut adalah arti dari surah At-Takasur ayat A9, B8, C7, D6. Jawabannya adalah 6. Di buku sudah dijelaskan ya, sudah jelas. Terakhir adalah nomor 30. Kita dilarang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kebiasaan itu akan membuat kita menjadi, jawabannya adalah kikir. C. Kikir itu adalah pelit, tidak mau berbagi kepada orang lain. Nah, itu barusan penjelasan dari soal UTS Al-Quran Hadis. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Nah, jika kakak merasa kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.